Dunia bersedih, wajahnya bermuram, diam pun menjerit, tak bisa ketemu, hanya bisa tinggal. Ada yang sakit, banyak yang ketakutan. Bangkit hai sahabatku, masih ada Tuhan memulihkanmu, bebat lukamu, kuatkan hatimu. Bangkit hai saudaraku, masih ada Tuhan. Percayalah, kuasanya tak terbatas. Dunia menangis, dunia bersedih, wajahnya bermuram, diam pun menjerit, tak bisa ketemu, hanya bisa tinggal. Ada yang sakit, banyak yang ketakutan. Bangkit hai sahabatku, masih ada Tuhan memulihkanmu, bebat lukamu, kuatkan hatimu. Bangkit hai saudaraku, masih ada Tuhan. Percayalah, kuasanya tak tertahan. Bangkit hai sahabatku, masih ada Tuhan memulihkanmu, bebat lukamu, kuatkan hatimu. Bangkit hai saudaraku, masih ada Tuhan. Percayalah, kuasanya tak terbatas. Oh, percayalah, kuasanya tak terbatas. Jamu. Minum kopi, suka kopi. Aku suka jamu. Ini kunyit asam. Alright. Kita mulai dulu good news programnya ya. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Kok pagi? Kalau malam gimana? Karena ini pagi. Pagi itu artinya orang penuh dengan semangat. Oh, jadi selalu pagi dong. Selalu pagi. Biarpun sore, biarpun malam tetap pagi. Yes, Oke. selamat pagi semuanya. Waktunya kita semangat untuk cari duit. Ya. Alright. Jumpa lagi bersama dengan kami di Good News Program. Apa kabar pemirsa sekalian? Kami percaya bahwa kondisi Anda baik-baik saja, seperti bagaimana Tuhan sudah memelihara kami semua. Saya, Debbie, bersama dengan anak-anak kami dan seluruh kru yang bertugas. Betul nggak? Betul sekali Ya. ya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang penting sekali untuk disimak. Penting sekali. Ini bagian yang kedua, Daniel. Yes. Ya, judulnya adalah Cari duit di masa sulit. Kita tahu memang benar hari-hari ini adalah masa yang sangat tidak mudah bagi kita semua. Siapapun Anda, saya percaya bahwa kita pasti terdampak. Tetapi kita percaya bahwa masa-masa sukar boleh datang, tetapi sebagai manusia, manusia itu mempunyai kehebatan, yaitu manusia pasti beradaptasi dan kemudian pasti akan conquer, menaklukkan. Dan kemudian kita akan bangkit dan bersinar untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Yes. Nah, menyapa setiap daripada Anda sekalian yang menyaksikan malam ini dari YouTube, daripada Anugerah Ministries. Ada nggak? Mana tim YouTube? Oke, saya ambil handphone saya dulu.
Atau yang menyaksikan Alright. juga melalui Facebook Live dari Anugerah Ministries. Yes, menyapa ya. teman-teman nih ya yang lagi menyaksikan melalui YouTube daripada Anugerah Ministries dan juga Facebook daripada Anugerah Ministries. Ini masih baru mulai, ada kesempatan yang paling baik. Anda ayo silakan share Saling kepada menyapa juga. Yes, ya. saling menyapa kepada kalau misalnya Anda tengok dan kemudian lihat ada teman yang lagi on air, Anda boleh komentarin, Anda boleh capture, kemudian Anda boleh sharekan ke sosial media supaya teman-teman yang lain mereka juga boleh bersama-sama rame-rame ya kita Iya. nobar. Kemudian kita juga bisa belajar dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Iya, Ya, puji Tuhan. tinggalkan komentar di kolom Yes. komentar ya supaya kami bisa mengenal saudara juga. Nah, Dan jangan lupa apa tuh? apa tuh? Subscribe. Ya, subscribe. Betul, puji Tuhan ya. Bantu dan support kami. Tadi kan sudah ada persembahan. Sekarang support kami yang lebih dahsyat lagi, yang lebih gampang. Subscribe supaya kami bisa mencapai subscriber minimal 30.000 subscriber di YouTube Anugerah Ministries. Oke? Ya, ada 3 narasumber yang akan kami Siapa tampilkan aja? malam hari ini. Ada Billy Kurniawan selaku Founder founder dari dari Kopi Janji Jiwa ini yang saya minum nih. Oke, kemudian Dan ada Dewi Guna. Dewi Guna tadi Ya. yang nyanyi suaranya merdu banget Merdu tuh. banget, dia penyanyi rohani, ya ibu dari 3 orang anak, dan baru-baru ini juga mengembangkan usaha jamu Dewi Yes. Dewi. Ada ya. juga yang gak ketinggalan yaitu seorang Cancer gadis belia. survivor, ya. Yes, yang sangat beken banget karena she's a cancer survivor, tetapi dia istilahnya maaf nih, nggak ada matinya gitu loh. Dan bahkan sekarang dia jualan ini nih, pempek. Debbie Cynthia yang sudah tidak asing juga buat kita karena sudah beberapa Right. kali datang ke Good News Program dan men-sharingkan kesaksiannya. Jadi kalau Anda tahu Anda perlu inspirasi dan Anda perlu untuk dibangkitkan, dicelikkan matanya, episode ini akan menjadi berkat buat Anda. Oke? Jangan kemana-mana, kita akan saksikan satu video klip yang satu ini. Siap? Gerak! Memasuki kuartal yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas akibat dari pengaruh pandemi COVID-19. Meskipun Indonesia telah memprediksi hal tersebut terjadi, bukan berarti kondisi ke depan akan lebih ringan untuk dihadapi. Pemerintah memang memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi. Namun, bukan berarti kita hanya menanti dan berdiam diri. Good News Program episode kali ini kembali mendatangi narasumber yang inspiratif dan pantang menyerah meski di kondisi sulit. Billy Kurniawan, founder dari Kopi Janji Jiwa. Debbie Cynthia, Stage 4 colon cancer survivor, founder dari Empempe Cynthia. Serta Dewi Guna, penyanyi sekaligus founder dari Dewi Dewi Jamu. Di episode Cari Duit di Masa Sulit bagian yang kedua, Good News akan kembali menginspirasi Anda untuk melihat peluang di masa pandemi. Yuk bangkit meski di masa pandemik. Hanya di Good News Program. Kanker usus. Wow, kamu udah near death experience tuh, udah ngalami hampir mati tuh. Iya, dokter udah nyatain aku umurnya tinggal 2 bulan. Anda masih bersama kami di Good News Program. Hari ini topik kita adalah cari duit di masa sulit bagian yang kedua. Nah, di studio telah hadir narasumber kita, ada Dewi Guna, ada Debbie Cynthia, dan satu lagi mana Billy Kurniawan ya. Billy di mana Billy? Bill. Oh, rupanya Billy Kurniawan. Ada di sana tuh. Selamat pagi. Alright, selamat pagi Billy. Apa kabar? Yes. Karena kemajuan teknologi ini menarik banget ya. Kita tahu memang kadang-kadang ada mungkin kendala daripada mobilitas, tetapi karena teknologi yang sudah sangat dahsyat dan modern, sehingga narasumber kami Billy Kurniawan, founder dan CEO daripada Janji Jiwa pun masih bisa bersama dengan kami di studio
Good News program. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan dulu. Alright, ya terima kasih guys semuanya ya. Suatu kehormatan sekali untuk kalian semua bisa ada di sini bersama dengan kami. Nah langsung aja kita mau tanya kepada Billy Kurniawan. Bisa cerita nggak ini satu kopi produk yang fenomenal. Nah kalau dari zaman dulu orang jual kopi itu kayaknya nggak keren gitu loh ya. Tetapi kalau sekarang kalau dilihat orang jual kopi itu kayaknya satu apa ya, saya bilang cita-cita daripada anak-anak milenial gitu loh. Iya. Are you fulfilling this? Apakah kamu lagi menghidupi cita-cita kamu atau passion kamu? Billy, silakan bisa cerita sedikit. Oke, jadi thank you buat waktunya. Halo teman-teman Good News semuanya. Selamat pagi sekali lagi ya. Selamat pagi. Jadi kalau dibilang memang I always believe, saya selalu percaya dalam prinsipal kalau do what makes you happy gitu ya. Jadi dari awal itu keluarga saya memang aslinya dari Padang dan mempunyai satu toko lah gitu ya. Jadi di sana orang tua saya selalu bekerja. Dan di satu sisi ketika saya udah selesai kuliah, saya ngelihat kayak sepertinya kehidupan kedepannya saya pengen coba untuk berusaha sendiri. Nah itu di bidang mana saya masih belum tahu. Nah kebetulan karena saya memang demennya marketing, saya ikut agensi, belajar dulu di sana. Nah tahun 2011 ketika bekerja gitu saya discover kopi-kopi Indonesia gitu waktu itu. Jadi menarik kan seperti tadi yang dibilang kopi itu tidak kelihatan keren dulunya gitu, hanya seperti kopi ya kopi pahit hitam gitu ya. Jadi di sana saya belajar ternyata kopi Indonesia aja itu ada berbagai macam dan rasanya itu ternyata unik-unik gitu, berbeda gitu. Jadi dari sana saya mulai mendalami kopi. Dan memang sekarang saya menjalani usaha dan kerja ya udah berdasarkan apa yang saya suka gitu. Ya oke, menarik banget. Jadi memang benar ya kalau dulu orang pikir kopi itu kan pokoknya hitam gitu ya. Bijinya juga warnanya juga hitam gitu. Ternyata pada waktu saya sekarang menjadi penyuka kopi, saya menyadari bahwa ternyata kalau kopi yang warnanya hitam itu bukan satu-satunya pilihan gitu loh. Karena apa? Cara roastingnya bisa beda. Kemudian bahkan saya pernah dikasih tahu seorang teman di Medan bahwa kopi itu bisa rasanya pedas bukan karena dicampur cabai, tetapi karena sampingnya adalah kebunnya itu kebun cabai gitu loh. Jadi Ada ya kopi pedas ya? iya, it's very very interesting kayak wine gitu loh. Is that correct Billy? Betul. Jadi balik lagi karena kopi itu kalau namanya hitam itu kan roasting profile-nya artinya dark ya. Itu kebanyakan untuk mencari konsistensi. Ya. Tapi sebenarnya memang ada teknik-teknik lagi di mana kita bisa mengeluarkan taste profile dari kopi itu sendiri. Nah seperti mungkin ya, saya kasih contoh gitu ya. Kalau misalnya yang kenal dengan Bali, kenal jeruk Bali, nah itu karakter kopi Bali, biasanya tuh keasamannya, citrusnya, citric acidnya itu mirip-mirip dengan jeruk Bali. Wow. Tadi kan sedangkan ngomongin ada yang mirip tembakau, yang spicy ya, atau seperti itu. Nah itu mungkin daerahnya, mungkin daerah Sumatera gitu, yang terkenal dengan tanaman-tanaman seperti itu. Bekas tanahnya diolah untuk tumbuhan dan buah-buah sebelum ditanam kopi, seperti itu. Nah, Billy bisa jelaskan nggak kenapa sih kopi kamu itu dinamain janji jiwa? Sebenarnya kamu lagi berjanji sama jiwanya siapa? Jadi ini selalu menjadi pertanyaan ya semua orang. Sebenarnya memang nama janji jiwa ini artinya simple, artinya adalah passion ya. Jadi balik lagi ke prinsipal do what you like gitu ya. Jadi di sini janji jiwa sendiri saya buat namanya waktu itu memang tidak sengaja dan my partner semuanya ternyata lucu juga ya namanya dan mempunyai satu deeper meaning behind it gitu. Kita bisa explore. Gitu. Nah di sanalah kita menggunakan nama janji jiwa gitu. Right. Bisa cerita nggak waktu itu bagaimana kamu mengumpulkan keberanian sehingga kedai pertama itu bisa dibuka? Mungkin bisa cerita juga modalnya berapa? Kemudian visi mula-mula itu apa yang kamu tanamkan pada waktu kedai itu akan dibuka? Oke, jadi untuk modal awal itu saya mulai jadi jiwa ini berdua sebenarnya. Jadi kita ngumpulin mungkin sekitar kurang lebih 50-70 juta, saya kurang ingat ya berapa pastinya. Jadi waktu itu kita bukan pionir untuk produk yang kita jual sekarang. Kita memang menjadi salah satu market leader, tapi kita bukan pionir. Karena kita percaya untuk setiap rasa kopi itu semuanya mempunyai segmentasi masing-masing. Nah, di sana kita ketika membuka toko pertama itu kita ngetes dulu teori. Waktu itu kita bukanya itu hanya di kita punya kantor gitu.
Anggapannya adalah benar nggak sih opportunity sekarang itu adalah grab and go coffee, delivery coffee gitu. Kan nih kantor saya nggak kelihatan dari depan jalan, nggak kelihatan sama sekali, malah di dalam. Apakah mungkin hanya dengan menyalakan agregator online, food agregator online, apakah ada nih customer yang bisa pesan? Hanya ngetes teori itu doang gitu. Setelah kita tes, ternyata memang ada returning customer dan banyak yang memang menyukai sama produk kita. Nah, dari sanalah punya keberanian untuk oke, kayaknya kita harus ekspor untuk membuka cabang yang memang lebih kelihatan, lebih ke expose untuk ke customer. Nah, disitulah baru dimulai. Ya, Oh, apakah bisnis model kamu ini adalah buka cabang atau franchise atau bagaimana? Jadi kita sih mirip franchise, tapi kita namanya kemitraan. Jadi kita bergantung pada mitra-mitra kita untuk melakukan pembukaan outlet di berbagai tempat. Dari kita menyediakan sistem, kita menyediakan pengetahuan, kita menyediakan SOP dan training dari sana. Ya, dan saya baca juga pertumbuhannya pesat sekali ya Billy ya, karena di tahun yang kedua itu kamu sudah berhasil merambah ke 100 kota besar di Indonesia dengan 800 outlet. Wow, how did it happen so fast? Bagaimana kok bisa cepet banget gitu pertumbuhannya? Mungkin bisa Billy sharingkan. Oke, pertama sih puji Tuhan, itu saya juga nggak nyangka bisa sampai angkanya seperti itu. Karena buka 10, buka 15 saja udah syukur sebenarnya waktu itu targetnya gitu. Tapi mungkin ini waktu yang timing yang dikasih sama Tuhan ya. Jadi saya udah mulai usaha itu dari 2011 kalau nggak salah, namun memang dibukakan pintu opportunity yang lebih besar itu di tahun 2018 ketika kita mulai dari jiwa ini. Jadi saya percaya ketika ada opportunity, timingnya juga pas dan kita sudah siap gitu. Maksudnya saya sudah siap juga, sudah lebih mature dalam mengambil business decision ya. Artinya udah tahu apa yang harus dilakukan, do's and don'ts-nya setidaknya saya udah lebih tahu. Saya masih belajar banyak banget sampai sekarang gitu ya mengenai dunia bisnis sebenarnya. Tapi salah satunya itu yang memprepare kita untuk menyiapkan planning kayak oke, dengan tingginya animo ini kita harus berencana seperti apa. Dan juga kita harus hiring tim kita harus solid seperti apa, di mana kita harus memberikan motivasi juga kepada tim kita untuk melakukan pembukaan. Karena dengan adanya 800 itu kan berarti memang 1 bulan aja kita lebih dari 20 outlet, jadi memang diperlukan tim yang sangat solid. Ya, Billy, you look so young. Boleh cerita nggak? A bit personal gitu loh. Billy ini usianya berapa? Udah married belum? Anaknya berapa kalau misalnya udah married gitu? Oke, jadi saya sendiri berumur 32 tahun ini. Wow. Oke. Ya. Istri saya juga sama, umurnya 32 tahun. Kita married tuh udah this week actually is our anniversary, udah 6 tahun kita married. Congratulations. Thank you Mas Ustaz. Ya. Dan kita diberkatin dengan 2 orang putri, yang satu berumur 4 tahun dengan nama Renka Luna, dan yang satu lagi berumur 2 tahun dengan nama Kayla Agatha. Wow. Jadi itu a little family. Dahsyat. Thank you banget. It will get back to you later on. Terima kasih banget. Kita tepuk tangan dulu dong untuk narasumber yang pertama. Pengusaha muda yang diberkati Tuhan ya. Sangat diberkati Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar lebih banyak. Ya, kita mau lanjut dulu nih dengan 2 nona cantik. Suaranya membahana, nggak berkurang kualitasnya walaupun anaknya sekarang sudah 3. Right. I'll get back to you. Ini Debbie Cynthia. Alright, you are a cancer survivor. Yes. Kalau dengar orang sakit kanker itu udah kayaknya, maaf nih ya stigmanya, udah dalam tanda kutip udah nggak mampu untuk berbuat apa-apa. Kemudian udah gundul kepalanya, maaf nih, terus kemudian tampilnya udah sembarangan, nggak bisa tampil apa-apa. Tapi kalau orang lihat kamu di jalan kayaknya nggak percaya gitu ya. Kalau cancer survivor. That's right, you are very pretty gitu, very well dressed, dan kemudian kamu energik banget gitu. Kamu kalau nggak ada COVID kayaknya lihat Instagram kamu bisa keliling ke banyak sekali tempat di Indonesia, just tip kiri, just tip kanan, just tip kiri, just tip kanan gitu. Bener. Betul nggak? So gimana kabar kamu, bisa cerita nggak? Kabarku sehat-sehat aja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus sejak pandemi ini ya cuman di rumah aja sih. Dan
Ya sekarang menggeluti PMP jadinya. Jadi sebelum pandemik Debbie Cynthia itu usahanya just tip, bener ya? Iya, just tip. Kalau kamu lagi pergi berobat atau kontrol ke Singapura gitu, kamu terima jasa titip. Orang mau dibeliin apa, kamu Betul, beliin betul. gitu. Ya. Tapi gara-gara pandemik nggak bisa traveling lagi. Iya, nggak bisa traveling. Jadi kan biasanya aku suka kontrol ke Singapura gitu. Jadi sekalian daripada nggak cabin kosong, terus bagasi kosong, ya udah sekalian bawa just tip aja gitu. Iya. Terus kebetulan sebenarnya tahun 2020 itu saya pengennya setiap bulan saya kemana-mana gitu. Oh, rencana 2020. Iya, Oke. rencana di awal tahun saya tuh 2020 bakal tiap bulan gue bakal pergi kemana deh gitu. Ada proyeksi bisnisnya nih ya. Iya, udah pengen Cicing gitu. sambil jalan-jalan sambil just tip mikirnya kayak Oke. gitu. Januari udah pernah udah ke Singapura, Februari ke Korea. Nah, pas pulang dari Korea tuh ternyata Indonesia kena pandemi juga kan. Iya, Gitu. Terus Dan pada akhirnya mikir, aduh gimana nih, mesti pergi nggak bisa pergi kemana-mana, nggak Ya. bisa terbang kemana-mana. Ya udah di rumah terus, jadinya nggak ngerjain apa-apa, cuma nontonnya waktu itu sempat drakor gitu, jadi nontonnya di rumah nonton drakor doang gitu. sempet down nggak? Sempat down. Berapa lama down? 3 bulan ya. 3 bulan. Mm-mm. Terus setelah itu gimana kamu akhirnya bisa bangkit dan memulai usaha yang baru? Aku tuh percaya banget yang namanya tuntunan Roh Kudus ya. Ya. Tiap jadi gini, bulan pertama masih yang oke lah, masih ada duit gitu ya, masih ada uang, masih ada tabungan gitu. Tapi jadi bermalas-malasan lah di rumah, mikir kan ya udah kita nggak bisa keluar juga gitu. Paling Di 3 rumah bulan aja. selesai lah, ya kan? Ya, terus bulan kedua kayak mikir, udah punya pikiran nih kayak, aduh nggak bisa kayak gini terus gitu ya. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan mau jualan tapi kayak mau jual apa, kayak nggak ada feelingnya gitu loh. Mau cici saya dia bilang jualan pastel aja, jualan ini jualan itu, ya coba aja semuanya, tapi nggak ada feeling mau ngelakuin itu gitu, nggak ada rasanya semangat gitu. Memang waktu itu lagi ada problem juga by the way, tapi seiring itu jadi kayak tiap malam tuh rasanya nggak bisa tidur, tapi aku cuma percaya ada tuntunan Roh Kudus gitu. Tuhan kasih saya ayat gitu. Yesaya pasal 41 ayat 13. Nah, Tuhan tuh bilang sebab ini aku adalah Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, akulah yang akan menolongmu, katanya kayak gitu. Jadi kayak menguatkan saya bahwa Tuhan apa sih akan menolong saya dengan apa yang sudah terjadi, yang pernah terjadi pada saya itu cancer, itu lebih berat lagi gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Justru saya sekarang udah sehat, saya harusnya bisa ngapa-ngapain dong gitu ya. Sedangkan waktu itu sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya apa dayanya gitu. Waktu itu kamu kankernya stage berapa tuh? Ada stage 4. Stadium 4. Iya. Wow. Kanker usus. Kanker usus. Wow, kamu udah near death experience tuh, udah ngalami hampir mati tuh. Iya, dokter udah nyatain aku umurnya tinggal 2 bulan. Oke, Tapi- tahun berapa, mesti tanya tahun berapa dok gitu. Dan itu ya, tapi cuman mikir kayak saya pernah ngalamin yang lebih susah lagi gitu. Udah mengalami mau di depan saya udah maut istilahnya kayak gitu ya. Tapi saya sekarang sehat, masa saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah akhirnya saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus itu kan Tuhan suka puji-pujian ya. Iya. Jadi tiap hari tuh saya suka nyanyi lagu ini, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, yang kayak gitu-gitu. Jadi Lihat ya suaranya ya. terus ya udah, jadi tiap hari baca renungan, baca Alkitab, serahkan sama Tuhan aja. Ada di waktu dimana kita harus berdiam diri dan cari Tuhan gitu. Jadi setelah 3 bulan itu akhirnya kamu bangkit dan berjualan Pempek. pempek. Ini dari mana dapat ide pempek? Kebetulan pasangan saya orang Palembang. I see. Oke. Wow, mantap. Tapi awalnya jualan pempek juga nggak cepet
langsung laris atau cepet rame gitu. Ya, Enggak. mulainya gimana Dam? Semua juga butuh proses gitu. Awalnya juga ini apa namanya sepi, sempet yang aduh gimana ya, udah sepi gitu, gimana mau jualannya. Tapi pada akhirnya kita jual apa? Untung pasanganku mamanya itu supplier ikan. Jadi I see. Ikan kita- belida itu. Iya, ikan belida, ikan tenggiri, ikan kutak yang Wow. dari Palembang gitu untuk bikin pempek, siomay segala macam. Wow. Terus kan kalau kita cuma jual pempek doang ya nggak tiap hari orang makan pempek That's gitu right, ya. yeah. Kalau ikan kan orang bisa olah, Ya. mau di penjual pasti bisa beli, mau konsumen yang langsung juga bisa. Jadi Yeah. akhirnya bilang kita jualan ikan aja gitu. Akhirnya puji Tuhan dari awal ikan itulah jadi banyak yang beli dari mana-mana, teman-teman maminya pasanganku juga pada beli. Jadinya dikenal pempek Cynthia gitu. Wow, keren. Mantap, mantap. Nah, ini rewind dikit ya. Kami itu selalu atau banyak orang juga selalu curious. Bisnis just tip itu mungkin bagi orang yang nggak ngerti dipandang sebelah mata. Tetapi menurut kabar santernya nih nggak bisa dipandang sebelah mata. Bisa nguak nggak misteri just tip sedikit nih sebelum kami beralih ke artis rohani. Mbok Jamu, enggak lah artis rohani. Kalau just tip itu buat saya enaknya dapat jalan-jalan juga gitu, jalan-jalan. Terus saya tuh hobinya itu memang jualan gitu, suka marketing, jadinya dan saya juga punya hati yang baik, suka menolong gitu. Jadi saya menolong orang untuk belanja. Saya menolong orang untuk belanja. Jadi apa yang dititip sama orang saya belanjain. Iya. Nggak semua orang bisa lakukan sih, karena Iya. itu capek banget. Capek ya? Capek banget. Pasangan saya pernah nemenin saya di satu toko 3 jam. Saya berdiri di sana cuman belanjain sambil live gitu 3 jam. Wow. Dibilang Wow. capek. Tapi hasilnya itu bisa banyak, bisa nutupin Puji uang Tuhan. tiket. Bisa. gitu. Bisa. Bisa. Serius Deb. Tergantung Tapi mungkin tiketnya tergantung naik. apa yang dibeli ya, kalau stiker ya nggak bisa lah ya. Bisa. Iya, Bisa iya, nutupin buat tiket dan hotel saya. Oh, Wow. Dan lumayan kan, maksudnya saya dapat jalan-jalan gratis istilahnya. Plus dapat tabungan oke. lagi. Hobi juga belanja ya. Hobinya belanja juga. Saya sih sebenarnya nggak suka belanja buat diri sendiri ya. Buat diri sendiri aja mikir-mikir, maksudnya mau beli barang pasti mikir. Tapi suka, ya itu saya suka nolong orang untuk belanja. Tapi ya buat Tapi dia sampingan. ini nggak ada matinya loh. Dia ke Singapura itu semua toko di Aeon di mana didatangin semua. Pak Daniel pasti ngeliatin instastory saya terus ya. Pantengin ya. Tip udah. Enggak. Terus kemudian Enggak salah. pulang dari Jakarta mau ke Singapura di live streaming semua di mall-mall. Oh, dia pulang ke Pontianak, aja masih just bisa tip loh. just tip dari Jakartanya dibawain ke Pontianak, Iya, ntar dari iya, Pontianak benar, dibawain benar. ke Jakarta. Udah nggak ada Berarti matinya ini ini. followers lama saya gitu ya. Keren banget. Mau ribet itu orangnya. Iya, keren mau banget, repot keren kan. banget. Ya, puji Tuhan ya. Very Deb, cool, ya. very cool. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita beralih nih Ya. ke Mbok Jamu. Mbok jamu. Gimana Nyanyi nih? rohani apa Mbok Jamu? Ini Mbok Jamu modern nih. Biasanya kan harus pakai apa namanya? tuh? Gendongan. Tadi udah Gendongan. tak turunin di bawah. Dilarang masuk sama satpam. Oke Mbok, silakan cerita bagaimana dari perjalanan seorang artis rohani Dewi Guna yang Iya. begitu membahana dari seorang waktu itu masih single, menikah, punya anak banyak, terus sekarang dari jual jamu. So let's share the story. Punya anak banyak gimana? Atau Iya. 3 kok banyak? Ya buat saya sih sekarang usaha jamu itu peningkatan buat saya ya. Jadi gini kok, asal mulanya itu jadi dari awal itu saya tuh selalu suka banget sama quotes ini, make your life meaningful. Wow. Ya kan? Jadi dalam pelayanan, dalam apapun gitu. Mm-mm. Tapi justru setelah saya ibu dari 3 orang anak, artinya kan mau nggak mau harus banyak dampingin anak-anak, berarti pelayanan sangat-sangat berkurang gitu, atau pilih-pilih lah ya. Justru make your life meaningful itu buat saya jadi bikin saya bergumul gitu loh. Aduh ini saya nggak bisa nyanyi lagi, aduh kayaknya udah nggak bisa bebas pelayanan lagi. Dulu mau extend berapa lama, mau snorkeling, mau apa gitu bebas ya kok, karena kan kita single gitu, nggak ada yang nungguin di rumah gitu kan. Nah di saat itulah saya berpikir, Tuhan masa sih
anakmu ini anak yang pinter, keren, anak kesayanganmu, anak perempuanmu, tapi masa gak ada yang bisa aku kerjakan lebih lagi gitu. Ini sebelum pandemik nih kok gitu. Nah tiba-tiba ini kayak bintang jatuh, jadi ini benar-benar kayak fallen star buat aku. Ya lewat aja gitu jamunya. Kenapa aku bilang ini? Lewat aja maksudnya kamu dapat gambaran jamu gitu. Waktu aku bergumul gitu ya, Ci ya. Ya kayak bintang jatuh aja, tiba-tiba muncul di pikiranku gitu tentang jamu gitu. Okay. Tapi memang sebelumnya aku sama suami itu emang konsumsi jamu, walaupun kita orang Batak Tulen, tapi memang kita doyan gitu ya, yang sehat-sehat, percaya yang pada superfood gitu. Pada the power of jamu. Iya benar. Dan kemudian Dewi ini berdirinya sejak tahun berapa? Sejak Juli 2000 tahun lalu itu berarti 2019 ya. Nggak capek? Kan berdiri terus. Nggak. Kan jamu identik dengan berdiri sejak tahun berapa gitu kan. Makanya sekarang puji Tuhan udah bisa duduk ya. Udah bisa duduk gitu. Aku percaya banget ya, ini semua tuntunan gitu untuk seorang ibu rumah tangga seperti Dewi gini. Saya percaya Tuhan mau saya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman saya ibu rumah tangga yang lain. Kalau kayak anak-anak di sekolah gitu, orang tuanya kan kadang banyak juga kayak saya gitu ya, yang banyak menghabiskan waktu di rumah gitu. Saya pikir terima kasih Tuhan, dengan kedua tangan ini saya bisa berbuat sesuatu jadi berkat justru lewat dapur saya. Mantap. Gitu. Jadi hanya pakai panci saya dengan ringan langkah ke pasar beli bahan-bahan dengan modal nggak lebih dari 100.000, mulai jualan ke tetangga, ke teman-teman, ke saudara. Nggak langsung suka, saya bolak-balik racik segala macam sampai, tapi yang benar-benar sehat, jadi yang pakai gula aren, benar-benar digodok, nggak yang pakai apa sih namanya ya banyak artifisialnya. Jadi gitu. ini berarti benar-benar racikan Dewi Guna sendiri. Yes. Keren. Kamu buat Luar resepnya biasa. sendiri. Ya sebenarnya sih kita gampang banget ya hari gini di Google juga bisa Banyak resepnya. Tapi sebenarnya kamu yang kelola lah. Iya, Dari awal nih, dari nol. iya sesuai dengan selera yang ya saya dan tetangga yang saya percaya, teman-teman yang saya yakin taste-nya dia oke gitu. Ya sesimpel itu. Keren sesimpel itu banget. kok, Oke, gitu. kita take a break dulu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Kita tahu bahwa di masa-masa yang sukar itu kita punya pilihan. Kalau saya percaya bahwa hidup ini terlalu sayang sekali kalau kita tidak memaksimalkannya dengan baik. Kadang-kadang pada waktu kita berkata, I have no choice, saya nggak punya pilihan. Itu pun adalah pilihan bahwa kamu mengatakan bahwa kamu nggak punya pilihan. Oleh karena itu, belajar daripada ketiga narasumber ini, saya percaya bahwa Anda pun nanti akan mendapatkan ide-ide baru, inspirasi bagaimana mereka adalah ternyata orang-orang biasa aja kayak kita nih. Tetapi mereka bedanya mereka nggak menyerah, mereka percaya bahwa Tuhan berbicara sesuatu kepada mereka dan mereka wujudkan. Anda boleh tinggalkan komentar baik di YouTube ataupun Facebook. Anda bisa berikan komentar apa yang Anda lakukan di masa-masa sukar sekarang ini supaya kita bisa saling belajar, bisa saling tahu, bisa saling memberkati. Dan kita akan take a break. Nanti setelah break kita akan melihat satu video klip yang sangat menarik banget. Bagaimana ternyata ada 2 orang daripada ibu rumah tangga juga yang sudah tidak menyerah di musim pandemik ini. Oke, are you ready? Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Saya bilang sama suami saya, tenang ya, kalau laku cuma 1 botol, saya percaya 1 botol itu jadi benih kesehatan buat orang yang minum gitu.